Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini gue akan ngasih ke kalian, atau lebih tepatnya sharing ke kalian keuntungan kita beli iPhone resmi teman-teman. Jadi tanpa banyak basa-basi, kita langsung masuk ke video pemasaran kita berikut ini. Let's go! Oke guys, jadi ini adalah iPhone 13 Go yang gue beli tahun lalu resmi ya di iBox Kuta Square Bali guys ya. Nah, jadi di sini gue pengen sharing ke kalian keuntungannya kita beli iPhone resmi teman-teman. Menurut gue secara pribadi ada 3 hal ya teman-teman yang menjadi highlight utama gue kenapa kalau beli iPhone resmi itu sangat menguntungkan. Yang pertama tentunya kita sudah membayar pajak, alias iPhone kita itu sudah resmi bayar pajak, tidak ada tunggakan pajak. Jadi kalau kita barang resmi artinya pajaknya sudah dibayarkan, jadi kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Kalau kalian bilang ke gue, bang, tapi kan uang pajaknya digini gitu kan, ya nggak perlu dipikirkan sampai sejauh itu. Yang pasti kita sudah membeli barang yang benar-benar bagus teman-teman. Jadi untuk dari sisi harganya masuk, kemudian untuk pajaknya juga sudah selesai, jadi kita tidak ada yang namanya tunggakan, alias iPhone kita itu tidak ilegal teman-teman. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua guys ya, untuk dari iPhone resmi baru ini keuntungannya adalah dari sisi garansi. Nah, kalau untuk iPhone resmi itu udah pasti garansinya itu kan dapat garansi resmi. Kalau kalian beli iPhone second X Inter seperti 11 Pro gue ini, itu kalian cuma dapetin iPhone second X Inter, kemudian garansi toko guys ya, bukan garansi authorized reseller dari Apple seperti iBox, Digimap atau GDN teman-temannya. Nah, otomatis kalau misalkan kalian mengalami kerusakan untuk di iPhone resmi, tentunya kalian klaim garansi ke tempat di mana kalian beli, nanti akan dibantu diagnosa dan step-stepnya akan diinformasikan teman-temannya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat sendiri, gua buka untuk garansi di iPhone 13 gua ini. Di sini kalian bisa lihat expire-nya 4 Agustus 2024. Kemudian di sini ada yang namanya hardware service cover, chat dan phone support cover teman-teman. Jadi di sini semuanya ke cover. Jadi kalau misalkan kalian mengalami kerusakan, kalian tinggal klaim aja garansi di tempat kalian di mana beli. Terus kemudian kalau misalkan kalian untuk garansinya sudah expire, kalian tetap bisa klaim kok, datang aja ke tempat. Sebenarnya bukan ngeklaim sih, tapi dibantu untuk perbaiki teman-teman. Nanti akan didiagnosa apa kerusakannya, nanti akan diinfokan ke kita. Nah, di sini ada satu hal yang harus gue highlight ke kalian, yaitu hardware service. Jadi kalau kalian beli iPhone baru resmi, jangan percaya kalau ada salesnya yang bilang hardwarenya itu nggak ada garansi. Ya nggak mungkin lah teman-temannya, beli smartphone tapi garansinya hardware nggak ada, gimana tuh kalau ada kerusakan guys ya. Nah, jadi ini harus kalian cermati benar-benar ya, jangan sampai nanti kita beli iPhone resmi baru tapi malah kena prank ya sama sales yang ada ini. Mungkin nggak semuanya gitu, tapi di sini hanya untuk mencegah aja hal seperti ini terjadi teman-temannya. Nah, yang ketiga adalah tentunya dari sisi performa teman-temannya. Nah, performa untuk iPhone resmi baru menurut gue secara pribadi itu bisa dipastikan 100% berfungsi dengan baik teman-temannya. Dari hasil pemakaian gue untuk iPhone 13 ini selama 8 bulan, hampir 9 bulan sebentar lagi, menurut gue tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena yang pasti untuk part-part di dalamnya ini tuh masih original teman-teman. Jadi gue kasih ke kalian gambaran, kalau misalkan kalian beli iPhone second X Inter seperti iPhone 11 Pro gue ini teman-temannya, yang lagi pengen gue jualin juga. Nah, kalau misalkan kalian beli iPhone second X Inter itu harganya 5 juta. Kemudian mengalami kerusakan dan kalian ingin ganti ya, ingin servis. Ternyata kerusakannya itu kalau diganti di tempat resmi ya seperti Mitra Care mungkin itu ternyata memakan biaya sekitar 1,5 juta. Sedangkan kalian beli iPhone-nya 5 juta. Pasti kita mikir kayak terlalu besar nih 1,5 juta, kecuali iPhone gua resmi ya nggak apa-apa lah gue bayar segitu, karena part dalamnya tuh masih original, jadi gue ganti dengan original juga. Nah, kalau untuk iPhone second X Inter itu rata-rata kita gantinya ke tempat-tempat swasta teman-temannya yang udah terkenal seperti iFix, kemudian iColor, yang harganya tuh bisa jauh banget ya dibandingkan dengan authorized service punya teman-temannya seperti Mitra Care tersebut. Nah, jadi di sini untuk dari performanya juga pasti beda guys ya. Kalau misalkan kalian ngelihat kamera kalian itu bagus banget ya wajar, iPhone kalian tuh resmi, kameranya bening banget gak ada blur ya wajar, iPhone kalian resmi teman-temannya, belum pernah bongkar. Tapi kalau kalian beli iPhone second X Inter
iPhone kita itu lagi foto tiba-tiba berkabut, kemudian bisa panas sendiri, kemudian blurnya itu fokusnya itu kurang fokus, berbagai macam keluhan. Banyak sih gua baca orang-orang pas beli iPhone second X Inter itu kayak fotonya nggak fokus bang, kemudian bang kok bokehnya tuh nggak rata, bayang kok jelek banget. Nah itu tuh hal-hal seperti itu yang bisa kita hindari dengan cara membeli iPhone resmi teman-teman. Jadi hal yang pertama adalah iPhone resmi itu artinya kita udah bayar pajak, kemudian untuk yang kedua itu garansinya itu garansi resmi, kemudian yang ketiga itu adalah performanya bagus karena memang untuk part-part di dalamnya itu masih sangat bagus teman-teman ya. Oke guys, jadi hal ini harus gua share ke kalian karena menurut gua secara pribadi zaman sekarang itu memang sudah saatnya kita beli iPhone yang resmi baru teman-teman ya. Kalau misalkan kalian nanya ke gua gonjang-ganjing Apple Store bakal masuk ke Indonesia, ya gua rasa mungkin harganya akan lebih bersaing ya, sama seperti di Singapura mungkin, atau juga dia akan cepat juga rilisnya kalau misalkan Apple Store sudah ada di Indonesia. Tapi sebelum hal tersebut terjadi atau mungkin nggak terjadi sama sekali, kita tetap fokus untuk beli iPhone yang resmi aja di authorized reseller Apple di Indonesia ya, di iBox, di Digimap ataupun di GDN teman-teman ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengalami permasalahan, kalian bisa klaim garansi. Kemudian kalau misalkan kalian pengen jual lagi, untuk harga secondnya masih ada. Karena sekarang kan iPhone second itu banyak model ya. Ada iPhone second resmi bea cukai, udah bayar bea cukai nih. iPhone second X iBox, iPhone second resmi nih. iPhone second all provider, artinya nggak ada garansi email. Jadi hal-hal seperti ini kalian harus tahu buat yang awam ya, karena konten ini sekali lagi bersifat untuk mengedukasi buat yang belum tahu sama sekali. Yang udah tahu boleh di skip, tapi yang belum tahu gua harap video ini memberikan kalian pembelajaran baru ya. Biar kalian tuh beli iPhone ya mending beli iPhone-nya pasti baru dan masih ada garansi resminya. Kalau untuk iPhone zaman sekarang itu mulai dari iPhone SE 3 itu masih ada barunya, kemudian iPhone 11 base model, iPhone 12 base model, 13 base model, kemudian 14, 14 Plus, dan 15 ke atas itu semuanya masih ada untuk barunya di authorized reseller resmi yang ada di Indonesia teman-teman ya, terutama untuk reseller resmi Apple guys ya. Nah, jadi itu aja yang bisa gue share ke kalian. Daripada kalian beli iPhone setengah-setengah untuk kualitasnya, mending kalian beli iPhone resmi yang kualitasnya udah pasti bagus banget. Dan sampai sekarang gue sangat menikmati ya beli iPhone resmi baru. Dan doain gue juga lagi ngincer nih untuk iPhone terbaru gue dengan beli resmi di Indonesia guys ya, karena lebih banyak untungnya daripada kita beli iPhone second X Inter. Dan untuk second X Inter gue nggak rekomendasiin lagi sekarang teman-teman ya. Oke, itu aja yang bisa gue sampaikan di video gue kali ini. Semoga kalian mendapatkan pembelajaran baru, karena sekali lagi ini hanya bersifat edukasi. Buat yang punya komentar atau punya pemikiran lain, boleh share di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.